Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, terutama di zaman saat ini, dengan kemudahan fasilitas, kemudahan akses yang memudahkan kita dalam beraktivitas. Salah satunya adalah dalam hal mencari rizki. Pembahasan kita adalah seputar pembajakan software, perangkat lunak. Disebutkan definisinya dalam versi Business Software Alliance atau biasanya disingkat BSA, penyalinan. Jadi maksud dari pembajakan, ada istilah pembajakan software. Pembajakan maksudnya adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas software yang dilindungi undang-undang. Jadi ada software yang dilindungi undang-undang. Tentu saja kita tidak membahas software yang open source, yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, yang tidak memiliki hak cipta. Yang kita maksud adalah software yang sudah terdaftar dan memiliki hak cipta yang dilindungi undang-undang. Nah, bagaimana hukum seputar pembajakan tersebut? Mencakup mengcopy, menggandakan isi dari software tersebut, menduplikat, termasuk juga mendownload. Jadi mendownload dulu, kemudian di-share, diperjualbelikan, lalu kemudian diinstal di perangkat-perangkat lain, baik secara personal maupun dalam komunitas kerja. Kita akan membahas hukumnya secara syariat. Jadi kita menggunakan atau menggandakan isi dari software tersebut tanpa izin dari pihak penerbit, atau memperdagangkannya tanpa izin dari pihak penerbit. Permasalahan ini tentu saja diawali dengan berbagai perusahaan digital yang berlomba-lomba dalam menciptakan, menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Kemudian di samping itu permintaan untuk membuat software itu semakin bertambah. Kemudian mereka juga ingin mendapatkan, di satu sisi adanya permintaan yang pesat, mereka juga ingin mendapatkan keuntungan finansial yang cepat. Nah, karena sebagian perusahaan tersebut ingin mendapatkan pemasukan dan penghasilan yang cepat, terkadang mereka mengorbankan pihak lain. Jadi mereka memanfaatkan pihak lain dengan cara yang instan. Maka yang mereka lakukan sebagiannya adalah sengaja untuk mengambil sebagian dari isi aplikasi lain yang sudah ada, lalu kemudian beberapa fiturnya atau bahkan secara utuh dimasukkan ke dalam produk aplikasi yang ingin diluncurkan, yang ingin dibuat. Kadang bukan hanya ide utamanya saja, bahkan sistemnya, sistem security, atau bahkan mereka mengambil aplikasi tersebut secara utuh. Termasuk juga mengambil aplikasi programming. Jadi ada aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi. Kadang ada juga yang sifatnya adalah data, mengambil data penting yang terdapat dalam suatu aplikasi. Misalnya disebutkan di ensiklopedia ini, ada aplikasi yang bergerak di bidang kitab-kitab digital. Nah, terkadang mereka mendapatkan data, mereka mengambil data dari aplikasi perusahaan lain. Data baik data kitabnya, bukunya, atau data-data penulis atau yang lainnya. Nah, kita akan membahas seputar permasalahan ini. Maka yang pertama kali yang perlu kita pahami bersama, perbuatan semacam ini
tidak diragukan bahwa perbuatan yang haram, nggak boleh. Kita mengambil hak orang lain, kemudian kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam produk kita tanpa seizin penerbitnya, maka ini diharamkan. Karena ada beberapa hal berikut. Yang pertama, aplikasi tersebut di zaman sekarang sudah menjadi harta. Aplikasi itu menjadi harta yang secara uruf manusia, adat manusia, mereka saling bersefahaman bahwa aplikasi adalah harta yang lumrah mereka perjualbelikan. Sesuatu yang berharga. Aplikasi, walaupun aplikasi ini yang disebut dengan software perangkat lunak tidak memiliki wujud yang dijangkau oleh fisik kita, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat karena yang terlihat adalah layar sebenarnya. Kemudian tidak bisa dicium aromanya, tidak bisa didengarkan. Maka dia hanyalah sebatas data. Sebatas data, dan data ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga dengan UI dan UX-nya itu sehingga yang terlihat adalah itu, permukaan itu. Maka walaupun tidak memiliki fisik, dia bisa menjadi harta. Karena harta itu tidak disyaratkan harus bisa dipegang atau bisa didengarkan. Terutama di zaman sekarang sangat luas ya, banyak sekali harta yang tidak bisa dijangkau secara fisik. Misalkan paket data, paket internet itu, kemudian pulsa, kemudian listrik, ya. Belum lagi kita membahas permasalahan kontemporer, misalkan kripto, NFT, itu semuanya harta. Walaupun sebagian orang menganggap ini kan ada data, ada yang bisa dilihat ya, angka, kemudian bahasa pemrograman yang tersimpan. Iya, itu sebenarnya juga kalau ada listrik maka bisa berfungsi. Kalau tidak ada listrik, maka dia hakikatnya bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh siapapun. Nah, setelah kita mengetahui bahwa aplikasi adalah harta yang bahkan bisa lebih mahal data tersebut dibandingkan fisik yang ada. Buktinya apa? Buktinya adalah manusia bersengketa untuk mendapatkan itu. Mereka berebut, bahkan ada pembajakan, perebutan, ya, klaim, dan seterusnya seputar aplikasi. Kemudian mereka juga berinvestasi, mereka berusaha berlomba-lomba investasi di bidang aplikasi. Nah, berkaitan dengan hal ini, ketika aplikasi adalah harta, maka dalam syariat Islam dilarang kita melakukan kejahatan secara umum, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan harta. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim itu atas hak muslim lainnya itu haram, tidak boleh mengganggu muslim lainnya dari sisi darahnya, maksudnya adalah nyawa, kemudian harta dan kehormatan. Hadits ini sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1739. Jadi ini poin yang pertama, mengapa diharamkan? Karena aplikasi adalah harta yang berharga. Jadi tidak boleh diganggu. Alasan yang kedua, karena perbuatan tersebut, pembajakan ya, dengan mengcopy, mendownload, kemudian menyebarkan atau menjual, itu memberikan madorot terhadap pemilik aplikasi yang menerbitkan aplikasi yang dibobol atau dibajak tersebut. Dari sisi mana madorotnya? Madorotnya adalah dari sisi mengurangi nilainya ketika diambil, dibajak, kemudian disalurkan begitu saja sehingga nilainya berkurang. Atau bahkan pelaku kejahatan, pembajak, bisa menjadi pihak yang menantang ya, menjadi pihak pesaing karena saling berlomba-lomba antara pelaku pembobolan, pelaku pembajakan dengan pemilik aplikasi yang sebenarnya. Sehingga berlomba-lomba di sini. Dengan cara yang satu yang menerbitnya, yang satu tinggal membajak saja. Sehingga ini lebih memadorotkan, membahayakan, memberikan bahaya kepada pihak pemilik yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya diharamkan karena dua sebab tersebut. Nah, sekarang pertanyaan pun muncul. Kalau diharamkan, itu adalah kejahatan.
Lantas apa hukumannya? Apa hukuman yang bisa diterapkan bagi pihak yang mengambil sebagian isi software dan memasukkan ke dalam aplikasi yang dia terbitkan. Jadi apa hukumannya? Pelaku pembajak ini dihukum apa? Di sini yang memungkinkan, yang sekilas memungkinkan yang berkaitan ada 3 hal. Apakah bisa diterapkan 3 hal ini? Yaitu pertama as-sariqah, pencurian, yang salah satu efeknya adalah dipotong tangan. Kemudian al-ghasb, ataukah dihukumi sebagai ghasab, menguasai harta milik orang lain dengan cara zalim atau dengan cara tanpa hak. Atau dihukumi al-itlaf, pengerusakan. Mana yang lebih tepat dari ketiga hukum ini? Kita pelajari satu persatu. Jadi dibahas dulu satu persatu. Yang pertama, apakah bisa diterapkan hukum pencurian berkaitan dengan masalah pembajakan aplikasi tersebut? Maka cukup dilihat yang pertama adalah dari apa hakikat dari pencurian. Apa yang dimaksud dengan pencurian? Pencurian itu apa definisinya? Para ulama menjelaskan bahwa definisi pencurian adalah mencuri harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu disebut dengan pencurian. Sembunyi-sembunyi, mau siang atau malam. Yang penting sembunyi-sembunyi, itulah pencurian. Dan kalau kita mau terapkan hukum-hukum pencurian terhadap masalah pembajakan software, ternyata ada perbedaan mendasar antara dua masalah tersebut. Perbedaannya adalah karena pencuri, ketika melakukan pencurian, dia mencuri harta, maka pemilik harta tidak bisa memanfaatkan harta tersebut. Misalkan ada orang mencuri tab, maka pemiliknya, saya yang memiliki, misalkan dicuri, saya yang memiliki tidak bisa memanfaatkan, karena harta tersebut tidak ada. Harta tersebut ada di tangan pencuri. Dan pemiliknya tidak memiliki manfaat, tidak bisa memanfaatkan harta tersebut. Karena tidak ada di tangannya. Nah, dalam permasalahan pembajakan software, maka harta tersebut masih softwarenya. Orang yang menerbitkan, pihak perusahaan yang menerbitkan masih bisa memanfaatkan harta tersebut. Dia masih bisa menjualnya, kemudian dia juga bisa masih mengirim kepada orang lain, kemudian menambahkan ke aplikasi lain, menambahi, mengurangi, dan seterusnya. Masih ada kontrol. Bahkan terkadang dia tidak tahu kalau ada orang yang membajak. Ya, pihak penerbit tidak tahu kalau ada yang membajak. Membutuhkan menunjukkan bahwa pemilik masih bisa memanfaatkan. Dari sini maka tidak bisa diterapkan hukum-hukum pencurian terhadap masalah pembajakan software. Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara pencurian dengan permasalahan kita. Jadi nggak bisa ya, pencurian tidak bisa diterapkan. Sekarang kita mau mengecek apakah bisa diterapkan hukum yang kedua, yaitu ghasab. Ghasab adalah al-istila qahran wa zulman, menguasai harta orang lain dengan cara paksa dan zalim ala mali syakhsin akhar. Maka orang yang melakukan ghasab itu mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Dengan cara paksa kezaliman. Lalu pihak yang dirugikan, ya, pihak yang memiliki harta tersebut juga tidak bisa memanfaatkan harta tadi. Hartanya sudah lepas tangan. Menjadi berpindah ke orang yang melakukan ghasab. Maka jika dilihat dari permasalahan kita, ini juga sama kasusnya dengan pencurian. Karena pemilik aplikasi itu masih bisa memanfaatkan, dan selain pemilik aplikasi, kemudian pembajak itu sama-sama masih bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, tidak berkurang apapun. Mungkin hanya berkurang dari sisi kurang semakin sedikit keuntungannya ketika dibajak, ya kurangnya itu bukan kurang dari sisi manfaatnya, tetapi keuntungannya menjadi berkurang atau menjadi pesaing antara, ya, ini menjadi pesaing baru di pasaran. Karena pembajak tidak membutuhkan banyak usaha,
dia tidak perlu banyak bekerja, dia tinggal mengambil karya pihak lain, lalu kemudian dia pasarkan juga sehingga mendapatkan keuntungan yang sama. Sehingga dari sini maka berbeda juga ya antara hukum ghasab dengan permasalahan kita sekarang. Baik, sekarang tinggal satu lagi yang mungkin masih ada kaitannya, tetapi kita mau melihat lebih dalam. Hukum al-itlaf, pengerusakan. Jika dilihat, maka pengerusakan aplikasi, kalau yang dikatakan merusak, itlaf, merusak itu, maka maksudnya adalah menghilangkan manfaat dari aplikasinya. Baik manfaat tersebut hilang secara utuh, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Atau sisa manfaat tersebut masih ada. Jadi dirusak sehingga manfaatnya berkurang. Baik berkurang 50% atau lebih atau kurang. Karena ada pengerusakan itu itlafun juz'i, dia merusak sebagiannya saja. Dalam kondisi ini ya, pemilik, jadi kalau ada pengerusakan, maka pemilik aplikasi maupun pelaku penjahat, pembajak benar-benar tidak bisa memanfaatkan aplikasi yang dirusak. Kalau tadi kan masih bisa. Sekarang kalau disebut dengan itlaf, pengerusakan, maka seharusnya aplikasi itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena rusak. Tidak bisa dimanfaatkan oleh penerbit, pembuat aplikasi, tidak juga bisa dimanfaatkan oleh pembajak karena rusak. Nah, berarti berbeda. Sedangkan kasus permasalahan kita, pemilik aplikasi maupun orang yang membajak masih bisa memanfaatkan. Dua-duanya itu masih bisa memanfaatkan. Maka kesimpulannya berarti hukum seputar pencurian, ghasab, dan itlaf tidak bisa diterapkan di masalah kita. Karena ada perbedaan utama antara hukum-hukum tersebut dengan hukum pencurian atau pembajakan software. Nah, seperti itu. Dari sini maka yang lebih tepat dalam memberikan hukum permasalahan ini adalah diberi hukum yang baru. Kita mau tidak mau akan memberikan hukum yang baru sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan ad-dawabit ya, dan aturan-aturan yang mempertimbangkan mana maslahat dan mafsadat. Jadi kita memberikan hukum baru berdasarkan qawaid syariah, kemudian maqasidus syariah dan seterusnya. Nah, di antara yang lebih dekat usul ya, kaidah yang mendekati permasalahan ini adalah kaidah fikih yang disebutkan oleh para fuqaha ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Sesuatu yang madaratkan itu harus ditolak, dihindari dan ditolak. Dan salah satu cabang dari kaidah ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar adalah kaidah ad-dararu la yuzalu bimithli. Suatu madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang serupa atau dengan madarat yang kekuatan bahayanya sama. Tidak boleh. Jadi kalau ingin menghilangkan madarat itu minimalnya ya pasti sampai hilang. Tapi kalaupun tidak sampai hilang, bisa dihilangkan dengan madarat yang lebih kecil. Nah, kalau sudah ke level sama antara madarat dengan yang digunakan untuk menghilangkan, maka tidak bisa, apalagi madaratnya lebih besar. Dari sini, maka hukuman yang lebih tepat bagi pembajak aplikasi adalah at-ta'wid wa ta'zir, ganti. Dia ganti rugi dan hukuman ta'zir. Apa yang dimaksud dengan ta'wid? Ta'wid adalah mengganti. Dan ini ditentukan oleh para ahli yang berpengalaman, yang terjun di bidang tersebut, yang mengetahui seputar dunia software, ya, seputar dunia digital, software, dan seterusnya. Sehingga dia akan mempertimbangkan, menghitung bagian yang diambil dari aplikasi tersebut. Jika tidak secara utuh, maka diperhitungkan ini berapa persen yang diambil. Lalu kemudian hak tersebut diberikan kepada pemilik aplikasi yang sebenarnya. Jadi orang yang melakukan pembajakan dia akan membayar nilai atau harga sesuai dengan kadar yang diambil, dibayarkan kepada pemilik aplikasi.
Jadi cara penentuannya adalah dengan cara konsultasi kepada pihak yang paham, ya, yang terjun di bidang tersebut, yang spesialis di bidang tersebut. Dan kalaupun mau sulh musalaha, ya, mau damai, jalur damai, mungkin saja bisa antara pemilik aplikasi dengan orang yang melakukan pembajakan, itu bisa. Sehingga caranya bagaimana? Caranya adalah musyarakah. Pemilik aplikasi melakukan akad, ya, musyarakah. Dia ikut serta, dia ikut dalam hal apa? Dalam hal keuntungan. Jadi pemilik aplikasi dia berhak untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku penjahatan, yaitu pembajak. Dalam hal ini pembajak software tadi, ketika dia berdagang mendapatkan keuntungan, maka pemilik aplikasi bisa juga mengambil keuntungan sesuai dengan bagian yang diambil dari aplikasi tersebut. Ya. Misalkan, bisa jadi dia ikut mendapatkan keuntungan kalau yang diambil adalah 1/10 dari nilai atau harga aplikasi, maka pemilik aplikasi yang sebenarnya dia berhak mendapatkan 1/10-nya. Seperti ini juga bisa. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika membahas, ya, ada suatu pembahasan, beliau mengatakan wakila, ada pendapat. Jadi menyebutkan beberapa pendapat seputar ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Nah, ketika dia mendapatkan keuntungan, apakah pemilik yang sebenarnya itu bisa mengambil keuntungan tersebut atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka beliau menyebutkan salah satu pendapatnya adalah keuntungan dibagi antara pemilik harta dengan orang yang melakukan kejahatan. Seperti halnya dalam kasus mudharabah, dalam kasus kerjasama mudharabah. Dan ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terkait masalah yang terjadi di zaman beliau. Ada harta, jadi kisahnya itu ada harta fai, harta yang didapatkan dari non-muslim. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dia menghutangi 2 anaknya Umar bin Khattab dengan harta fai tersebut. Disebutkan jumlahnya adalah 200.000 dirham. Dan itu hanya diberikan kepada 2 anak itu saja yang berhutang. Sementara yang lain, pasukan yang lain atau pihak yang lain tidak bisa mendapatkan pinjaman atau hutangan tersebut. Maka ternyata setelah hutang 200.000, kemudian uang dirham tadi pun dimanfaatkan oleh 2 anaknya Umar bin Khattab, sehingga mendapatkan keuntungan, dan uang tadi mencapai keuntungan yang besar sampai mencapai angka 800.000 dirham. Dari 200.000 dirham menjadi 800.000 dirham. Maka saat itu Umar bin Khattab pun menghukumi. Jadi suruh mengembalikan semuanya, diperintahkan untuk mengembalikan semuanya. Tetapi ada yang hadir saat itu mengkritisi, tidak terima, tidak setuju dengan pendapat Umar bin Khattab. Akhirnya dijelaskan, kalau dikembalikan semuanya keuntungan tersebut, maka bagaimana kalau seandainya ada kerugian? Bukankah seandainya ada kerusakan, ada hilang, atau kerugiannya, khasarah, maka 2 anak ini yang menanggung. Nah, kenapa kalau untung kok dikembalikan semuanya? Nah, di situ. Akhirnya dia mengusulkan supaya diperlakukan mudharabah saja, dibagi berapa persen. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun setuju. Dengan cara apa? Setengah dari keuntungan tadi, berarti di sini keuntungannya adalah 600.000. Setengahnya dari 600.000 ini 300.000 dirham diberikan kepada 2 anaknya Umar bin Khattab, ya. Kepada 2 anaknya. Nah, wallahu alam, ini saya agak ragu-ragu apakah anaknya Umar bin Khattab atau anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Intinya ada 2 anak, gitu ya. Setengah keuntungannya diberikan. Kemudian setengah keuntungannya lagi adalah dikembalikan ke Baitul Mal, Baitul Malil Muslimin, karena ini hartanya kaum muslimin. Fai adalah hartanya kaum muslimin. Sehingga dari keuntungan tadi, ya, 600.000 dirham, 300
ribu dirhamnya diberikan kepada yang mengembangkan, anak yang mengembangkan harta tadi. Kemudian 300.000 dirham yang lain dikembalikan ke Baitul Mal karena ini sudah untung. Jadi 200 dirhamnya sudah dikembalikan, kemudian keuntungan setengahnya diberikan juga. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang lebih adil. Dari situ maka terciptalah keadilan. Penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa dirujuk di kitab Majmu' Fatawa yang dikumpulkan dan diurutkan oleh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim, jilid 30 halaman 329. Karena kita tahu bahwa Majmu' Fatawa itu bukan ditulis sendiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan disusun sendiri, bukan karya yang ditulis dalam bentuk buku, karya langsung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena fatwa-fatwa. Jadi seperti itu hukum seputar ganti ruginya, at-ta'wid. Maka hukum yang kedua adalah at-ta'zir. At-ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh qadhi. Jadi hukuman kejahatan yang ditentukan oleh qadhi. Jadi sesuai dengan ijtihad pandangan qadhi hakim, hukuman apa yang dipandang bisa membuat jera pelaku penjahat tersebut, ya, penjahat tersebut, pelaku pembajakan tersebut. Jadi hukuman apa? Ini bisa macam-macam ya. Kalau memang ada aturan, ada undang-undang seputar itu, maka bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Misalkan bayar uang atau hukuman fisik, ya, atau hukuman dari sisi kehormatannya mungkin diumumkan, atau macam-macam sesuai dengan maslahat yang didapatkan. Selama hukuman tersebut tidak ada pelanggaran syar'inya. Jadi hukuman yang disimpulkan adalah hukuman at-ta'wid, ganti rugi, atau hukuman at-ta'zir. Sementara pencurian tidak bisa diterapkan. Kemudian al-ghasab, mengambil harta orang lain, karena ghasab itu salah satu efeknya ya. Kalau diterapkan ghasab itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia harus mengembalikan. Dan di sini nggak bisa ya, nggak bisa dikembalikan. Ya, dikembalikan nggak ada gunanya juga. Intinya dia berhenti itu sudah cukup, ya, nggak bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, dia harus membayar arsyu naqsihi, selisih berkurangnya harta gara-gara diambil oleh pelaku ghasab. Misalkan sebelum digosok nilainya 800 juta, kemudian ketika sudah digosok berkurang, di tangan dia berkurang menjadi misalkan 700 juta, maka selisihnya yaitu 100 juta itu harus dibayarkan juga. Itu yang disebut dengan arsyu naqs. Kemudian kalau seandainya dihukumi ghasab, kemudian ujratul mithl, dia harus membayarkan biaya sewa, dihitung sewa, karena pemilik harta yang sebenarnya tidak bisa memanfaatkan. Nah, di sini faktanya masih bisa. Berarti nggak tepat ya hukum ghasab ini. Kemudian kalau ada kerusakan, maka dia harus, ini dalam hukum ghasab, kalau ada kerusakan atau hilang, maka pelaku ghasab harus mengganti dengan harga yang termahal. Jadi nilai harga tertinggi antara waktu perbuatan ghasab tersebut dengan waktu ketika rusak. Jadi dicari mana nilai yang tertinggi, itulah yang harus dia bayarkan. Hukuman yang cukup berat. Nah, dan itu ternyata nggak bisa diterapkan juga. Kemudian yang ketiga juga al-itlaf, pengerusakan. Ini nggak bisa, karena faktanya aplikasinya nggak rusak, masih bisa dimanfaatkan. Bahkan yang memanfaatkan menjadi semakin banyak. Dari sini maka tidak tepat ya, hukum 3 tadi tidak bisa diterapkan, sehingga diberikan hukum yang baru yaitu at-ta'wid dan at-ta'zir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rujukannya cukup banyak. Al-ahkam al-muta'alliqah bit-tayarani wa atharuhu, kemudian an-nawazil al-fiqhiyah fil jinayat wal hudud wa tatbiqatuha al-qada'iyyah, al-ahad an-nafsiyah wa atharuha fil mas'uliyatul jinaiyah, al-i'tida'ul elektroni dirasa fiqhiyah karya Dr. Abdul Aziz Ash-Shibl, al-itlaf al-ma'lumati, pengerusakan data, kemudian al-kitabul aswad an virusat al-computer, buku hitam berkaitan dengan virus-virus komputer, al-qamus asy-syamil li mustalahatil hasibil ali, ada kitab kamus lengkap istilah al-hasibil ali, ini maksudnya laptop atau PC ya, komputer.
Kemudian An-Nizam As-Saudi li Mukafahati Jaraim Al-Ma'lumatiyah. Ini rujukan-rujukan terkait pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai pembahasan seputar pembajakan, hukum seputar pembajakan software. Dan ini adalah materi yang ke-20 dalam silsilah, dalam serial fikih kontemporer seputar kriminalitas. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan banyak ilmu yang berkah bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.